Ya, 5 tahun berlalu setelah Insidious 4 The Last Key diluncurkan, di tahun 2023 ini sequel terbaru Insidious bakal hadir lagi dengan kengerian yang tak kalah bikin merinding, yaitu Insidious 5 bertajuk Insidious The Red Door, yang baru saja rilis di bioskop Indonesia mulai 12 Juli 2023. Film horor fenomenal satu ini digarap oleh sutradara Patrick Wilson yang juga jadi aktor utama di film ini. Selain itu juga ada para aktor yang sudah tidak asing, yaitu Ty Simpkins, Rose Byrne, Lindsay, dan masih banyak bintang lainnya. Film ini mengisahkan tentang teror iblis masa lalu yang kembali muncul menghantui keluarga Josh Lambert. Setelah 10 tahun berlalu, sang iblis kembali meneror keluarga Lambert melalui putranya, Dalton. Dalton yang sudah beranjak dewasa dan sedang kuliah di wilayah pantai timur Amerika Serikat, kerap mengalami teror mengerikan dan kejadian aneh. Ia pun sangat penasaran dan ingin menghentikan teror tersebut. Ya, Insidious adalah salah satu film horor yang begitu populer dan fenomenal, layaknya film Conjuring. Insidious pertama kali rilis pada tahun 2010 dengan arahan James Wan. Tak bisa dipungkiri jika film Insidious seri pertama ini mampu mencetak kesuksesan yang begitu luar biasa. Secara garis besar, film ini menceritakan keluarga Lambert yang mendapat teror hantu setelah Dalton, putranya, koma, yang mengalami kecelakaan di atap rumahnya. Dalam penyelidikan yang dilangsungkan tersebut, mulai terlihat sosok hitam dengan wajah merah pada area langit-langit di kamar Dalton. Sosok tersebut sama seperti yang ibunya lihat sebelumnya di dalam rumah. Alice menjelaskan kepada orang tuanya jika Dalton memiliki suatu kemampuan proyeksi astral sejak dirinya masih kecil. Hal ini yang menjadikan dirinya tersesat di dalam suatu tempat yang disebut sebagai The Further. Ya, hal sama juga pada Insidious kedua yang rilis pada tahun 2013. Film ini menjadi kisah lanjutan dari suami istri Renee dan Josh Lambert. Dalam film tersebut diceritakan jika Josh Lambert saat masih kecil kerap mendapatkan gangguan dari sosok hantu tua bergaun pengantin hitam. Lalu meminta bantuan kepada temannya bernama Alice, seorang paranormal. Dalam penglihatan Alice diperlihatkan jika jiwa Josh terjebak di dalam The Further dan siap digantikan oleh hantu tua dengan bergaun hitam tersebut. Salah satu cara yang dilakukan Alice agar bisa membantu Josh adalah dengan menghilangkan memori milik Josh mengenai teror yang dibuat oleh makhluk tersebut. 25 tahun waktu berjalan dan saat ini Josh sudah menikah dengan Renee. Namun hal aneh kembali terjadi kepadanya karena dirinya telah dirasuki oleh hantu wanita tua dan mencekik Alice hingga tewas. Nah, berbeda dengan Insidious Chapter 3 dan 4, film itu sebenarnya merupakan prequel dari dua film sebelumnya. Film itu lebih fokus pada kisah seorang Alice Rainer, seorang paranormal, dalam dua film sebelumnya yang telah membantu keluarga Lambert untuk urusan membasmi roh jahat. Ya, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah peminat yang cukup tinggi untuk Insidious. Lalu bagaimana dengan Insidious 5 The Red Door? Film ini menawarkan penutupan yang cukup memuaskan untuk saga keluarga Lambert yang telah berlangsung sejak film pertama. Film ini juga menampilkan keterampilan dalam penyutradaraan pertama oleh Patrick Wilson yang menggabungkan ketegangan, atmosfer, dan jumpscare dengan efektif. Ya, melansir dari situs Rotten Tomatoes, sayangnya Insidious 5 ini mendapat rating kurang baik dari kritikus film. Terakhir gua lihat itu dapat rating 36% dari 71 ulasan dan dapat 71% skor audiens. Menurutku Insidious The Red Door gagal menjadi film horor yang sememorable film-film sebelumnya karena ceritanya yang kurang matang dan kurang berkesan. Insidious The Red Door rilis dalam kurun waktu yang cukup lama dari film keduanya. Hal ini pun membuat film ini seolah berusaha membuat penonton mengingat kembali berbagai konflik yang terjadi pada dua film pertamanya. Makanya sejak awal film ini dimulai seperti mencoba mereka ulang beberapa momen ikonis dari filmnya. Sayangnya, nostalgia yang ada di film terbilang cukup lama, sampai lupa melanjutkan konflik dari filmnya sendiri. Apalagi yang sudah hafal betul cerita film sebelumnya, mungkin rasanya akan membosankan, sehingga untuk penyelesaian konflik pun terasa buru-buru.
Insidious: The Raider kembali melibatkan sejumlah pemain dari film pertamanya. Patrick Wilson dan Ty Simpkins berhasil menjadi pemain yang emosional pada film ini. Dan juga ada karakter Alice yang kembali muncul sebagai karakter ikonis dari franchise Insidious. Nah, yang menariknya ini merupakan debut penyutradaraan Patrick Wilson yang menurutku terbilang sukses, bikin penonton ngeri dengan menghadirkan momen jumpscare ikonis. Ya, ada istilah beda shape, beda rasa. Itulah yang dirasakan saat menonton Insidious: The Raider. Ada nuansa berbeda saat film ini digarap James Wan di film pertama dan keduanya. Di kedua film itu kita bahkan bisa merasakan atmosfer yang benar-benar menyeramkan dan menegangkan di setiap adegannya. Namun Patrick Wilson membawa film ini ke arah yang berbeda. Apakah The Raider lebih buruk dari Insidious sebelumnya? Tentu tidak. Patrick Wilson memang mempunyai gayanya sendiri. Patrick ini lebih condong ke karakter Josh dan Dalton, sedangkan yang lain hanya menjadi pendukung saja. Memang jumpscare-nya tetap menakutkan di beberapa adegan, walau tak sebaik dua film pertamanya. Kegelapan menjadi satu hal jitu untuk menyelipkan beberapa kejutan bagi penonton. Ya, mungkin kelemahannya adalah plot yang sederhana sehingga tidak menggambarkan korelasi dengan dua film sebelumnya. Insidious: The Raider mungkin bukan yang terbaik bila kita bandingkan dengan versi James Wan sebelumnya. Ketakutan yang ditonjolkan tidak seintens dua film pertama, dan sebagai penutup waralaba, film ini kurang menggebrak, guys. Tapi film ini terasa lebih personal bagi Patrick Wilson yang baru memulai debutnya sebagai sutradara. Film ini masih seru untuk ditonton. Itu balik lagi penilaian sebuah film bakal berbeda-beda karena semuanya punya selera masing-masing. Gaskan aja, pesan tiketnya sekarang juga dan tonton di bioskop kesayangan Anda. I was in a coma, but I don't even remember being sick. Ya, itulah review film Insidious: The Raider. Ada yang sudah nonton? Gimana tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. I'm seeing crazy stuff. I think these drawings could be clues from my past. The further you travel, the riskier your journey will become.